Halo guys, balik lagi sama gue Dirian. Di depan gue sekarang ini adalah motherboard B450M Pro 2. Ini keluaran dari Asus. Dia tuh yang edisinya Tough Gaming. Nah, jadi kalau B450M ini emang ini motherboard untuk yang CPU-nya Ryzen ya. Dan kalau untuk yang CPU-nya Ryzen ini itu tuh ada dua seri. Ini kan B450M, ada juga yang B550M. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya tuh jadi kalau yang B450M ini dia tuh masih PCI Gen 3. Tapi kalau misalnya yang B550M itu tuh udah yang PCI Gen 4. Nah, jadi ini kalau support Ryzen-nya ini bisa dilihat di sini. Ini tuh dia udah support sampai 3000 sampai yang 5000 pun dia udah support untuk seri Ryzen-nya. Jadi kalau kalian pakai yang Ryzen 5 5000 series itu bisa, Ryzen 7 5000 series juga udah bisa ya, jadi dia udah compatible. Nah, ini kita langsung buka aja ya. Oke, jadi kalau di dalamnya seperti biasa ini tuh ada buku-bukunya, panduan sama CD-nya. Terus di sini juga ada custom IO shield-nya. Jadi custom IO shield-nya ini dia tuh udah yang edisinya Tough Gaming. Jadi bukan yang kayak silver biasa gitu. Kita langsung buka motherboardnya aja ya. Oke, jadi si motherboardnya sendiri nih nah, ini bentuk dari motherboardnya ya, karena ini B450M jadi itu emang buat micro ATX ya. Jadi di sini tuh emang dari supportnya dia nggak sampai yang segede ATX, jadi kalau yang ATX mungkin dia sampai bawah sini gitu ya. Dan ini emang, tapi kalau kalian mau cari yang B450 yang ATX itu ya, cari yang belakangnya nggak ada M-nya gitu. Terus kalau misalnya untuk RAM-nya sendiri di sini tuh udah ada 4 slot ya. Di sini udah ada 4 slot RAM. Terus untuk SSD-nya, di SATA-nya nih ada 4 di sini, di bawah sini ada 4. Terus di pinggir sini tuh ada 2 lagi. Jadi total tuh ada 6 ya, 6 SATA port. Nah, jadi kalau untuk SSD-nya di sini juga udah ada 2 slot nih. Kalau kalian bisa lihat ini di sini ya. Ada 2 slot di atasnya yang buat kita pasang GPU nih. Di atas sini sama yang di bawah sini. Jadi udah ada 2 slot untuk SATA sendiri. Nah, di sini jadi kalau ini untuk RGB-nya, kalau kalian mau pasang RGB gitu ya, sayangnya di sini tuh belum ada ARGB-nya, jadi nggak bisa kalian untuk pasang yang ARGB yang bakal kompatibel sama motherboardnya. Nah, jadi kalau di sini kita pakainya si RGB-nya, RGB header-nya tuh di sini ada dua RGB header, fan-nya sendiri di sini tuh ada dua ya, jadi ada yang atas ini tuh untuk yang CPU, yang bawahnya itu untuk yang chassisnya. Jadi kalau casing fan-nya juga ada yang di sebelah sini ya, satu. Jadi di sini ada 2 yang untuk casing fan dan CPU fan-nya satu. Di sini kalau kalian lihat ini tuh ada garis-garis ini tuh dia bisa nyala juga. Jadi ini motherboardnya tuh ada LED-nya ya. Di sini bisa nyala lampunya gitu, dan kalian bisa disesuaikan nanti di software bawaan dari Asusnya. Nah, untuk tadi karena dia B450M, jadi untuk slot PCI Gen-nya ini dia masih yang slotnya yang Gen 3 gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang mau pakai Gen 4 itu juga bisa, cuman kalian bakal kehilangan sedikit FPS ya, bukan yang gak yang major banget FPS dropnya gitu ya. Di sini juga untuk SSD-nya dia itu masih yang Gen 3. Nah, untuk kalian yang mau overclocking gitu, ini aman banget. Kenapa? Karena si heatsink-nya ini tuh dia udah ada di atas si VRM ya, dua-duanya ya. Jadi dia bakal tetap menekan suhunya supaya nggak akhirnya ketinggian. Kita bahas masuk ke I/O-nya ya. Jadi kalau I/O-nya sendiri di sini tuh ada 7. Dia tuh ada 7 USB nih, dengan USB Gen 3-nya di sini ada 4. Terus di sini ada USB Type C juga, dan disediain HDMI sama DisplayPort-nya juga. Yang ini ya.
Yang atas di DisplayPort, yang bawah itu untuk yang HDMI-nya. Yang bawah sini itu untuk audio ya. Nah, dia juga di sini kalau kalian lihat nih ada di sini ada tombol. Nah, ini tombol ini tuh untuk BIOS flashback-nya. Jadi kalau kalian komputernya nggak nyala, terus kalian mau reset nih BIOS-nya lagi ke finalnya, ini ada BIOS flashback-nya di sini tombol. Nah, tapi pasti kalian banyak pertanyaan kayak mendingan B450 atau B550 sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngincer budget gitu ya, pasti pilihannya B450 karena B450 ini jauh lebih murah daripada B550 gitu. Tapi kalau kalian emang incer performance-nya, kalian better buat ke B550. Kalau emang kalian ngincer budget, ini opsi yang paling oke lah kalau menurutku ya. Karena di sini untuk IO shield-nya juga udah banyak banget gitu ya, udah lengkap banget di sini. Terus untuk overclocking juga bisa gitu ya. Dan di sini juga motherboard-nya udah ada RGB light-nya. Kalau emang kalian yang suka kayak RGB, di sini bagus banget ada ambience untuk RGB light. Dengan harganya kalau di Tokped aku lihat di 1,3an. Kalau emang kalian tertarik, aku sediain link juga nih di bawah untuk langsung ke produknya. And always, see you guys next time.